Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Dimana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami. Dan di pada pagi hari ini kami juga Bapa bisa membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau ulurkan tangan-Mu membuka rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti, menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik. Baik juga Bapa di mana saja penonton video ini, saya percaya Engkau rapi sehingga firman ini betul-betul bertumbuh dan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Saya percaya bertumbuh berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita juga akan melanjutkan renungan pagi kita supaya kita ini betul-betul merasakan tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Kadang kita Bapak Saudaraku kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, karena seringkali kita hanya mengikuti apa-apa kata orang. Karena jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran Bapak Saudaraku, kita tidak tahu kepastian. Kita sering ragu-ragu. Karena apa? Karena kata orang. Jadi seringkali kita diombang-ambingkan oleh karena kata orang. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab yang kita percaya sepenuhnya, kita lakukan taat dan setia, tentu ada Roh Kudus untuk mengajari, membimbing kita. Jika kita sudah dituntun Roh Kudus, siapa lagi yang harus kita takutkan? Karena apa? Karena Roh Kudus menjamin kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk menjadi milik Allah. Jadi jika kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus Bapak Saudaraku, tentu kita sudah ada kepastian. Sudah ada kepastian kita mendapatkan kehidupan yang kekal karena Roh Kudus yang saat ini yang ada di dalam dunia ini. Karena ketika Yesus naik ke sorga, Dia akan menurunkan Roh Kudus, Roh penolong, untuk menuntun, membimbing, menyertai kita untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di mana di Matius 13, di mana Matius 13 ayat 16 katanya begini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi Bapak Saudaraku katanya di sini Bapak Saudaraku, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi sini katanya Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak melihat jalan-jalannya Tuhan, tidak mendengar firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita lebar-lebar supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan, melihat jalan-jalannya Tuhan, mendengar jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus Saudaraku, kita itu dibutakan oleh ilah-ilahi zaman ini. Jadi kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang dimateraikan dengan roh kita ini, itu yang berkata-kata, itu yang menuntun kita, itu yang mengajari kita. Jadi jelas ini katanya tadi kepada kita Saudaraku, sebab ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu
dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat nabi-nabi saja pun katanya saudaraku banyak ingin seperti yang kita lihat, ingin yang seperti kita dengar, tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa Bapak-Saudaraku? Karena mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekuatannya, sehingga dia tidak menemui jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini harus membuka hati kita lebar-lebar, kita kembali kepada firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang mengajari, membimbing, menyertai kita, membuka jalan-jalannya Tuhan. Jadi jelas cinta dikatanya kepada kita Bapak Saudaraku, sangat banyak saat ini Bapak Saudaraku sudah bertahun-tahun menjadi anak-anak Tuhan, sudah bertahun-tahun menjadi hamba Tuhan, tapi tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena yang bekerja adalah logikanya, yang bekerja adalah kepintarannya, yang bekerja adalah otaknya. Jadi bukannya Roh Kudus yang bekerja. Jadi jika Roh Kudus tidak Roh Kudus yang bekerja saudaraku, kemana akhirnya kita, sehingga kita diajari oleh karena pikiran. Karena kita, kalau jika kita berpikir Bapak Saudaraku, kita tidak bisa berpikir tentang hal-hal tentang dunia ini. Karena apa? Karena otak kita cuma segepok cuma otak kita saudaraku. Bagaimanalah kita bisa memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Nah, jadi jika kita mempunyai iman, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhanlah yang bekerja, sehingga kita mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga seperti ayat 17 tadi mengatakan kepada kita, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Banyak Bapak Saudaraku orang benar, bahkan nabi-nabi. Jadi tapi di sini katanya tadi Bapak Saudaraku, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini semuanya tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Apakah kita hanya mendengar apa kata orang? Jadi jika kita mendengar apa kata orang saudaraku, kemanakah arah tujuan yang dibawanya? Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan saudaraku, bahkan firman Tuhan sudah menjamin. Katanya di situ, katanya firman Tuhan mengatakan Bapak saudaraku, firman kebenaran, firman keselamatan. Ada Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita. Roh kita ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan, menjadi milik Allah. Nah, jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Saudaraku, kita dijamin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamin, menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita berpikir Bapak Saudaraku dengan iman percaya kita, tentu kita tidak lagi meneko-neko, tidak lagi kita menganggap kerajaan surga itu gampang, mendapatkannya gampang. Kenapa kita menganggap itu gampang saudaraku? Itu karena aturan-aturan manusia. Banyak saat ini aturan manusia yang berpikir secara daging, secara daging, bukan secara kebenaran firman Tuhan, bukannya secara menurut Tuhan. Jadi saat ini banyak manusia menurut manusia. Kenapa dia hanya mengikuti menurut manusia? Karena tidak logika. Firman Tuhan tidak logika, sehingga firman Tuhan ini dikali-kalikan, dibagi-bagikan, sehingga di firman Tuhan ini ditafsir-tafsirkan. Bagaimana menurut manusia, bagaimana merasa kita nyaman, bagaimana supaya kita tenang, supaya kita tidak was-was, supaya kita tidak susah, supaya kita tidak menderita, supaya kita senang untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini kita tambahi, kita kurangi. Nah, jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan? Bagaimanalah hati Tuhan melihat kita jika kita menambahinya, jika kita menguranginya? Jika kita mengambil firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, jika tidak seturut dengan kehendak kita, kita buang. Bagaimanalah hati Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu melihat kita Bapak Saudaraku. Padahal firman Tuhan ini untuk kita seutuhnya, jangan dikurangi, jangan ditambahi, tapi kita datang kita pakai firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Jadi berarti Bapak Saudaraku,
yang mengajari itu bukanlah Tuhan, tapi yang mengajari itu kita, sehingga kita mengajari Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita ini jika kita mengajari Tuhan, bukan Tuhan mengajari kita. Jika Tuhan mengajari kita, Saudaraku, tentu kita taat dan setia seturut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita tidak menambahinya, tidak mengurang-urangnya, tapi kita tulus taat dan setia. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Bagaimanalah menurut Bapak Ibu Saudaraku jika kita mengakal-ngakali orang tua kita. Jika kita orang tua kita mengatakan anakku begini, ternyata kita katakan begitu. Bagaimanalah hati orang tua kita itu, Bapak Saudaraku. Ini kita dulu, Bapak Saudaraku. Kita dulu yang berpikir Bagaimanalah hati orang tua kita itu jika kita membantah, jika kita membangkang apa yang ajarkan orang tua kita kepada kita. Bagaimanalah hati orang tua kita itu, saudaraku. Ini kita dengan di dunia ini, dengan anak dengan bapa. Nah, perumpamaan ini Bapak saudaraku, bagaimanalah. Apalagi lah Bapa kita yang di sorga, dia menciptakan kita seturut dengan gambarannya. Tapi kita tidak mau menurut gambarannya. Kita mencoreng sehingga kita melari untuk membuat gambar kita sendiri. Jadi bagaimanalah hati Tuhan itu, saudaraku. Ini bisa kita renungkan dengan hati nurani kita, saudaraku. Jadi jangan kita membayang-bayangkan firman Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat mengasihi. Memang betul Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudaraku. Sehingga dia rela digantung di kayu salib sampai darah tetes terakhir. Itulah artinya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi ada petunjuk, ada surat, ada jalan yang berikan Tuhan kepada kita supaya kita itu selamat. Jadi tanpa ada janji, tanpa ada surat, tanpa ada petunjuk, kita tidak akan mendapatkannya, saudaraku. Karena apa? Karena mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang seturut dengan apa yang ajarkan manusia. Cukup beriman saja, cukup percaya saja. Jadi tidaklah segampang itu, saudaraku. Harus kita berubah, harus kita bertobat, Jadi tidaklah sama seperti ketika kita belum mengenal Tuhan, tapi ketika kita mengenal Tuhan ada perubahan hitam menjadi putih. Nah, jadi itulah Bapak saudaraku, tujuan Tuhan Yesus sehingga dia datang ke dunia ini untuk memberi contoh perumpamaan, bahkan dia segala cara untuk membuat supaya kita itu taat dan setia. Namun begitu Bapak saudaraku, kita tetap melenceng, tetap kita memakai logika kita, tetap kita mengeraskan hati. Jika demikian Bapak saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini jika kita mengeraskan hati? Bagaimana kita melihat bagaimana di Kejadian 6, saudaraku, kita melihat di situ Tuhan kecewa menciptakan manusia. Jadi jika demikian Bapak saudaraku, bagaimanalah akhirnya kita ini? Padahal Tuhan sudah menjanjikan dia tidak lagi akan membuat air bah ke dunia ini, tidak akan membuat kiamat lagi di dunia ini. Karena Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian, aku akan menaruh busur di langit. Ketika kamu nampak pelangi di langit itu, kamu lihat, berarti aku masih mengingat janji kita. Aku tidak akan lagi membuat kiamat di dunia ini. Nah, jadi Bapak saudaraku, kiamat itu memang tidak ada, tapi kita tahu bahwa kita ini akan meninggalkan dunia ini, dan kita juga akan menempuh di mana Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Jadi tempat itu ada dua, api neraka dan kerajaan surga. Jadi itu adalah pilihan kita, kemana tujuan kita, kemana arah tujuan kita. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu tujuan kita arah ke kiri itu, saudaraku. Jadi jika kita mengikuti seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, seturut dengan Alkitab yang tertulis yang diajarkannya kepada kita, taat dan setia, tentu kita
mendapatkan kehidupan yang kekal yang sebelah kanan itu, saudaraku. Jadi tergantung kita, jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini, saudaraku, supaya kita nina bobokkan, supaya kita merasa tenang, supaya kita merasa nyaman, supaya kita merasa bahagia. Jadi jangan kita mengikuti aturan-aturan manusia. Marilah kita kembali kepada Alkitab yang kita percaya sepenuhnya. Jadi di situ ada tentang apa saja, di situ ada tertulis untuk yang harus kita ikuti. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana firman Tuhan di Matius 7 ayat 20. Di sini kita melihat Bapak Saudaraku, supaya kita jangan merasa mendapatkan kehidupan yang kekal ini gampang. Di mana katanya di sini, Saudaraku, Matius 7 ayat 20 mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi jelas Bapak Saudaraku, dari buahnya lah kita melihat mereka. Jadi tidaklah cukup hanya ke gereja saja, tidaklah cukup hanya menjadi hamba Tuhan. Tidak, itu tidak jaminan itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi dari buahnya lah, siapapun kita ini, jika kita berbuah seturut dengan kehendak Tuhan, itulah dia, itulah keinginan Tuhan, itulah yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Jelas di sini tadi katanya pada kita Bapak Saudaraku, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap berseru, bukan hanya setiap gereja kita berseru pada Tuhan, bahkan berlompat-lompat, bahkan juga ya bermacam-macam cara kita mengatakan Tuhan. Jika kita tidak ada perubahan, jika kita tidak bertobat, jika kita tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, itu masih dipertanyakan Bapak Saudaraku. Jadi kita ini harus bertobat, hitam menjadi putih. Jadi tidaklah gampang Bapak Saudaraku. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan Matius 7 ini tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa kita di sorga itu, saudaraku? Seringkali kita tidak mengerti apa kehendak Bapa kita di sorga itu, sehingga kita melakukan kehendak manusia, kehendak aturan manusia. Itu yang sering kita lakukan. Kenapa? Karena kehendak Bapa kita di sorga itu, saudaraku, harus menanggalkan kedagingan kita. Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita itu mengasihi sesama kita manusia. Sangatlah sukar Bapak Saudaraku. Jadi jika tidak ada Roh Kudus yang dimateraikan dengan Roh Kudus, roh kita ini Bapak Saudaraku, kita tidak mampu untuk menjalankannya. Kita tidak akan sanggup untuk mengikutinya. Sehingga Bapak Saudaraku, kita membuat kebenaran diri sendiri. Sehingga kita akan ke gereja, kita menganggap ke gereja itu adalah pengampunan dosa. Kita menganggap ke gereja itu adalah memberikan berkat. Kita menganggap ke gereja itu adalah melepaskan masalah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita ke gereja itu bukanlah menghilangkan masalah. Kita hidup dalam dunia ini semuanya pasti ada masalah. Tidak ada ketenangan jika kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku. Tapi di dalam Tuhanlah kita bisa tenang. Di dalam Tuhanlah kita bisa nyaman. Di dalam Tuhanlah kita bisa menikmati dunia ini. Di dalam Tuhanlah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan apa saja yang berikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak dalam Tuhan, saudaraku, tentu kita tetap merasa cemas. Tetap kita merasa kita ini yang paling malang. Tetap kita ini merasa kurang. Tetap kurang. Makanya saudaraku, sudah pun banyak sama dia, mungkin semua sudah cukup sama anak cucunya, tapi masih juga merampas barang orang lain. Kenapa saudaraku? Karena hidup ini tidak ada kepuasan. Hanya dalam Tuhanlah ada kepuasan.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini jelas, di sini tadi katanya kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa kita di sorga itu bukanlah segampang apa yang diutarakan manusia. Bukanlah segampang itu, saudaraku. Tapi harus kita menanggalkan kedagingan kita. Harus kita mati rasa. Jika masih ada kita merasa kita ini daging kita cubit, sakit, berarti kita masih hidup dalam daging kita. Tentu kita hidup dalam dunia ini mencari kesenangan, mencari kepuasan, mencari kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu hidup di dalam dunia ini kita numpang. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, bahkan kalau kuat 80 tahun. Sampai itu kemana kita sesudah itu, Saudaraku? Jadi itulah yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jadi bukanlah untuk menikmati dunia ini untuk menyenangkan daging, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Kita lahir ke dunia ini diciptakan seturut dengan gambarannya untuk menyenangkan Dia, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukannya mendukakan hati Tuhan. Jadi banyak kita hidup dalam dunia ini, saudaraku, menyenangkan daging kita walaupun mungkin sakit hati Tuhan kita buat, saudaraku, demi kesenangan kita, demi kebahagiaan kita. Jadi jika demikian, saudaraku, apakah kita cukup hanya di dunia ini saja? Apakah kita cukup hidup di dunia ini saja? Apakah kita cukup diberkati di dunia ini saja? Jadi ini Bapak saudaraku pertanyaan besar buat kita. Karena firman Tuhan mengatakan hidup yang kekal. Nah, jadi kita tahu hidup ini di dunia ini bukanlah kekal. Kita numpang. Sama katakannya seperti bunga di pagi hari dia akan mekar begitu indahnya, begitu cantiknya dipandang. Tapi begitu datang sinar matahari dia akan mulai kencup. Dia akan kencup sehingga di sinar matahari dia akan layu, dia akan jatuh, akan menjadi busuk. Hanya begitu katanya kita hidup dalam dunia ini, saudaraku. Jika kita memikirkan hal-hal ini, Bapak saudaraku, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perjuangkan selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, saudaraku. Jadi ini harus kita memikirkan, saudaraku, karena kita lihat bagaimana firman Tuhan tadi di Matius 7 ini tadi, katanya ayat 22 mengatakan kepada kita, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku? Kenapa Tuhan mengatakan bahkan kita mengusir setan dalam nama Yesus, mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, mengadakan mujizat-mujizat dalam nama Yesus? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hanya seringkali kita ini hanya mencari mujizat, hanya mencari berkat, sehingga Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak saudaraku, sangatlah jelas kita datang kepada Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan. Kita datang ke gereja itu bukan hanya mencari mujizat. Kita datang ke gereja itu bukan hanya mencari kesembuhan. Kita ke gereja itu bukan hanya mencari berkat. Bukan kita ke gereja itu bukan mencari kebahagiaan. Tapi kita mencari kehidupan yang kekal, yang dijanjikan Tuhan kepada kita, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Dia sudah menulis surat kepada kita. Apakah kita membaca surat itu taat setia? Jadi itu Bapak saudaraku yang harus kita pikirkan.
Jangan kita hanya mengikut-ikutan saja. Jangan kita hanya mau hura-hura, pesta pora dan sebagainya, mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, tentu kita hanya menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak manusia adalah menyenangkan daging. Bagaimana kita bisa menyenangkan daging, menikmati dunia ini? Tentu jika kita melakukan kehendak manusia, tentu kita diarahkan ke sana. Jadi bukan kita diarahkan mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kehidupan yang kekal itu mematikan kedagingan kita. Jadi kita ini sangat tolak belakang Bapak Saudaraku. Jadi kita yang memilih apakah kita mau mengikuti aturan-aturan Tuhan, apakah kita mau mengikuti aturan-aturan dunia ini. Jika kita mengikuti aturan-aturan dunia ini, tentu kita menikmati segala kemewahan di dalam dunia ini, segala kenikmatan di dalam dunia ini. Kita bisa pesta pora bersenang-senang untuk menikmati dunia ini. Jika kita mengikuti dunia ini, makanya Bapak Saudaraku sangatlah sedikit mau mengikuti aturan-aturan Tuhan. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena mengikuti aturan-aturan Tuhan ini sangat sempit. Sangatlah sempit jalan ke sana. Karena apa? Karena kita melihat lebarlah jalan ke api neraka. Itu Tuhan mengatakan kepada kita. Tapi katakannya sempitlah jalan ke surga. Dan tidak seberapa manusia yang mau mengikutinya. Tapi yang mengikuti jalan lebar tadi, begitu berduyun-duyun manusia datang ke situ. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita. Sadarlah kita ini bahwa kita ini numpang. Bahkan kita tahu bahwa dunia ini sudah menjadi kekuasaan si iblis. Karena dia sudah jatuhkan ke dunia ini Bapak Saudaraku. Karena si iblis ingin melombai Tuhan. Melombai Tuhan. Sehingga Tuhan menjatuhkan ke dunia ini. Sehingga dia sekarang ini di dunia ini. Sehingga dia sekarang di dunia ini untuk mengotak-atik pikiran manusia supaya manusia ini ikut bersama-sama dia dibakar. Jadi kita harus sadar Bapak Saudaraku. Sadar kita supaya kita nanti jangan hanya merasa. Kebanyak kali kita ini merasa Bapak Saudaraku, kita ini merasa. Karena apa? Karena apa kata manusia? Percaya saja. Yang penting kamu ke gereja, kamu akan selamat. Itu bukanlah kebenaran Bapak Saudaraku. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita harus taat dan setia seturut dengan apa diajarkan Tuhan Yesus. Jika kita tidak mau menaati firman-firman kebenaran Saudaraku, kemana kita ini? Jangan kita diombang-ambingkan. Jangan kita ini merasa tenang. Jangan kita merasa, wah senang jiwaku. Bersenang-senanglah, berpesta poralah, nikmatilah segala isi dunia ini. Selagi ada kesempatan diberikan Tuhan untuk menikmati dunia ini. Jangan kita berpikir begitu Saudaraku. Jangan kita seperti anak muda yang kaya itu. Bersenang-senanglah jiwaku. Harta kita sudah banyak, sudah berlomba untuk menyimpan harta kita. Sehingga kita bisa pesta pora bersenang-senang. Jangan begitu Saudaraku. Karena Tuhan berfirman, malam ini juga akan kucabut nyawamu. Apa yang kau harus berbuat? Untuk apa yang kau cari itu? Untuk apa yang kau timbun hartamu itu? Untuk apa itu semua? Apa yang kau bisa berbuat? Apakah kau bisa menyambung nyawamu 1 detik saja? Jadi ini harus kita renungkan Bapak Saudaraku. Kita tahu hidup ini sebentar. Jangan kita larut akan dunia ini, menganggap kita ini sudah puas, menganggap kita ini tidak mati-mati. Kita hidup selama-lamanya di dunia ini untuk menikmati dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana di Lukas bagaimana Lazarus dengan orang kaya itu. Kita melihat orang kaya itu selagi hidup di dunia ini, dia pesta pora, bersenang-senang, menikmati dunia ini. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini Saudaraku, dia menderita. Bahkan dikatakannya, Bapak Abraham, tolong saya, suruhlah
Lazarus itu mencelupkan jarinya untuk meneteskan ke mulut saya ini, karena di sini panas saya rasakan katanya. Bahkan katanya Bapak Saudaraku, jika karena Bapak Abraham mengatakan dari yang di sini nggak bisa ke situ, yang situ nggak bisa ke sini karena ada jurang pemisah kita, kata Bapak Abraham. Kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu datang ke dunia, karena ada 5 lagi saudaraku di dunia, supaya dia bertobat, supaya jangan dia sampai ke tempatku ini. Itu kata orang kaya itu. Tapi apa kata Bapak Abraham? Suruh pun Lazarus ini datang ke dunia, dia tidak akan percaya. Tapi ada kitab Yesaya di dunia, ada Alkitab di dunia, itulah suruh untuk menaatinya. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada jalan lain, hanya adalah kembali kepada firman. Jika kita mengikuti aturan manusia, kita melihat semua baik. Ya, jadi itu dia Bapak Saudaraku, semua baik. Jika tidak baik, dia tidak akan berbuat. Semua baik menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada Tuhan, menurut Tuhan. Apakah baik menurut Tuhan? Apakah baik menurut manusia? Nah, jadi ini pilihan kita Saudaraku. Jadi jelas ini tadi kata-katanya kepada kita Bapak Saudaraku, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas di sini katanya tadi Bapak Saudaraku, kita katanya pembuat kejahatan, walaupun mungkin kita saat ini merasa kita ini sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, mengadakan mujizat, mendoakan orang sakit, bahkan juga kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Tapi jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, itu hanya sekadar dunia ini saja. Kita terkenal hanya di dunia ini saja. Jadi haruslah kita ini nampak dari buahnya. Dari buahnya lah kita menilai siapakah diri kita ini. Jadi jangan kita menganggap saya ini sudah di dalam Tuhan. Jadi harus kita kembali kepada Alkitab. Dalam Alkitablah kita bercermin. Bercerminlah kita bagaimanakah tampang kita, bagaimanakah muka kita, apakah bercak-bercak di muka kita ini. Jangan kita percaya kata orang, oh mukamu itu ada bercak, ada itu hitam-hitam di mukamu itu. Lihat cermin, apakah memang ada bercak-bercak di muka kita, apakah ada noda di muka kita. Tentu situ kita tahu apakah cermin itu Bapak Saudaraku. Alkitab cermin kita.